عنه عن شداد بن عبد الله قال أبو أمامة يا عمرو بن عباسة بأي شيء تدعي أنك روح الإسلام؟ قال إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوزان شيئا، ثم سمعت عن رجل يخبر أخبار مكة ويحدث أحاديثا، فركبت راحلتي حتى قدمت مكة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف وإذا قومه عليه جراء، فتلطفت له فدخلت عليه فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي الله. فقلت وما نبي الله؟ قال رسول الله. قال قلت الله أرسلك؟ قال نعم. قلت بأي شيء أرسلك؟ قال بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء وكسر الأوثان وصلة الرحم. فقلت له من معك على هذا؟ قال حر وعبد أو عبد وحر، وإذا معه أبو بكر بن أبي قحافة وبلال مولى أبي بكر. قلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فارحب به. قال فإذا سمعت بي قد ظهرت فارحب به. قال فرجعت إلى أهلي وقد أسلمت. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، فجعلت أتخبر الأخبار حتى جاء ركبة من يثرب، فقلت ما هذا المكي الذي أتاكم؟ قالوا أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك وحيل بينهم وبينه وتركنا الناس سراعا. قال عمرو بن عباسة فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم. ألست أنت الذي أتيتني بمكة؟ قال قلت بلى. فقلت يا رسول الله علمني مما علمك الله وأجهل. فذكر الحديث بطوله فذكر الحديث بطوله وهكذا أخرجه ابن سعد عن عمرو بن عباسة مطولا. Dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, dan telah mengeluarkan Ahmad dari Shaddad bin Abdullah. Beliau berkata, Abu Umamah berkata, wahai Amr bin Abbasah, dengan sebab apa kamu mengaku sesungguhnya kamu itu orang ketiga di dalam, itu orang keempat di dalam Islam? Amr bin Abbasah menjawab, sesungguhnya aku itu dulu di masa jahiliyah aku meyakini manusia pada kesesatan, dan aku tidak meyakini pada berhala satupun. Kemudian aku mendengar dari seorang lelaki yang mendapat kabar pada kabar-kabar di Mekah, yang mengkabarkan pada kabar-kabar di Mekah dan membicarakan pada pembicaraan. Kemudian aku menunggangi tungganganku sehingga aku datang ke Mekah. Kemudian ketika aku datang ke Mekah, aku menyamar kepada Rasulullah SAW. Menyamar. Faizan ana bi Rasulillahi mustaqim. Maka ketika saya sampai ke Mekah, saya berbincang dengan Rasulullah sambil senyap-senyap. Kemudian ketika saya sampai ke Mekah, saya bersama Rasulullah SAW
Maka ketika saya sampai ke Mekah, maka saya bertemu Rasulullah dalam keadaan bincang-bincang senyap-senyap. Kemudian ketika saya sampai ke Mekah, saya bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan senyap-senyap, Mustafian dulu. Terus dan ketika Rasulullah SAW sedang bersenyap-senyap, kaumnya dan pada saat itu kaum Nabi SAW kepada Nabi itu berani, Kemudian saya bersikap lembut kepada Nabi SAW dan maka saya senyap-senyap kepada Nabi mendatangi beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku memasuki rumahnya. Kemudian saya senyap-senyap kepada beliau. Kemudian aku memasuki rumahnya. Kemudian saya senyap-senyap mendatangi rumah beliau dan masuk ke dalamnya. Itu kan. Kemudian saya senyap-senyap mendatangi rumah beliau dan memasuki rumahnya. Kemudian saya senyap-senyap mendatangi rumah beliau dan masuk ke rumahnya. Kemudian saya berkata, "Siapakah engkau?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku adalah Nabiullah." Aku berkata, "Dan apakah Nabiullah itu?" Nabi menjawab, "Utusan Allah." Dan Ahmad bin Abbasah berkata, "Aku berkata, apakah Allah mengutusmu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya." Aku berkata, "Dengan sebab apakah Allah mengutusmu?" Dengan apa? Dengan apa Allah dengan serta apa? Beserta apakah Allah mengutusmu? Beserta apakah Allah mengutusmu? Nabi menjawab, beserta ajaran Allah, beserta ajaran disatukannya Allah, ditauhidkannya Allah, diesakannya Allah, beserta ajaran diesakannya Allah, beserta ajaran diesakannya Allah, beserta ajaran diesakannya Allah, dan tidak disekutukan sesuatu pun kepadanya, dan menghancurkan berhala-berhala dan menghubungkan kasih sayang. Kemudian aku berkata kepada Nabi, Siapakah yang bersamamu mengenai urusan ini? Siapakah yang bersamamu atas urusan ini? Siapakah yang bersamamu atas urusan ini? Nabi menjawab, orang merdeka dan juga hamba sahaya, atau menjawab hamba sahaya dan orang merdeka. Dan ketika itu yang bersama beliau adalah Abu Bakar bin Abi Quhafa dan Bilal, yaitu budaknya Abu Bakar. Kemudian aku berkata, sesungguhnya aku itu yang mengikutimu. Sesungguhnya aku mengikutimu. Nabi menjawab, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup pada urusan itu hari ini, dan akan tetapi kembalilah kepada keluargamu, dan ketika kamu mendengar aku sungguh telah menang, maka ikutilah aku. Kemudian Amr bin Abi Quhafa, Amr bin Abbasah berkata, kemudian aku kembali kepada keluargaku dan sungguh aku telah Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar berhijrah ke Madinah. Kemudian aku menjadikan langsung khobar. Kemudian aku mencari kabar pada kabar-kabar Nabi, cari informasi. Kemudian aku mencari informasi tentang beliau. Sehingga datanglah. Kemudian aku mencari informasi tentang beliau sehingga datanglah para penunggang dari Yatsrib. Kemudian aku berkata, apakah yang datang kepada kalian ini orang Mekah? Kemudian mereka menjawab,
kaumnya menghendaki membunuhnya. Kemudian mereka tidak mampu melakukan hal tersebut dan dihalangi di antara mereka dan di antara beliau dan kami meninggalkan orang-orang dengan bersegera. Kemudian Amr bin Abbas berkata, kemudian aku menunggangi tungganganku sehingga aku datang kepada Nabi di Madinah. Kemudian aku datang kepada Nabi. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenalku? Rasulullah menjawab, iya. Bukankah engkau yang mendatangiku di Mekah? Amr bin Abbas berkata, aku berkata, betul. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, ajarilah aku tentang perkara yang Allah Subhanahu wa taala mengajarimu, sedangkan aku tidak mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan hadis dengan panjang, dan seperti ini juga Ibnu Sa'id telah mengeluarkan pada hadis tersebut dari Amr bin Abbas secara panjang. Jadi ini orang keempat yang masuk Islam. Wallahu a'lam seperti apa. Tapi beliaulah yang mengatakan bahwa beliau orang keempat yang masuk Islam. Akan tetapi maksudnya sebagian tafsir menjelaskan bahwa orang keempat maksudnya adalah ketika beliau masuk Islam di rumah Nabi itu ada selain Nabi ada dua orang, selain dia dan Nabi ada dua orang, siapa? Abu Bakar dan Bilal. Ada siapa? Abu Bakar dan Bilal. Jadi Nabi Amar, Abu Bakar dan Bilal, 4 orang. Jadi beliau juga dikenal sebagai orang keempat yang masuk Islam. Wallahu a'lam. Kan yang paling pertama Sayyidah Khadijah. Berarti itu sudah 5, berarti bukan orang keempat, tapi orang kelima. Dan dari Abu Bakar ke Sayyidina Bilal itu lumayan lama. Jadi ini mungkin maksudnya adalah orang keempat pemahaman beliau, karena beliau tidak mengetahui saat itu siapa yang saja yang sudah masuk Islam. Tapi beliau mengatakan saya adalah orang keempat karena beliau ketika masuk Islam di sana cuma ada 4 orang, dirinya Rasulullah, Bilal dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau ini dalam awal kisahnya ini biayyi syai'in tad'i annaka ruhul Islam. Dengan apa? Sesuatu yang kau berani mengaku bahwa kau ini adalah orang keempat dalam Islam. Gitu awal kisahnya. Paham ya? Maka beliau menceritakan, saya di masa jahiliyah melihat manusia dalam kesesatan. Jadi ini sudah pertanda wala aro fauzana syai'an. Dan saya tidak meyakini kepada berhala itu sesuatu apa-apa. Jadi 2. Pertama dia meyakini dalam jahiliyah itu betul-betul masa rusak. Yang kedua bahwa saya ini tidak meyakini bahwa berhala-berhala itu Tuhan. Jadi 2 perkara ini adalah tanda baik. Artinya orang-orang yang masuk Islam itu banyak yang sebelumnya memang tidak setuju dengan berhala. Bahkan Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar itu orang-orang yang betul-betul dari kecil bersih dari dosa yang sifatnya fahisyah, seperti zina. Seperti santri itu, kalau calon bisa ngaji itu, meskipun agak nakal-nakal, waktu ngaji itu kotor. Nggak ada calon begini, nah, bukan calon lama itu. Karena ulama itu
muttasifun bil ilmi. Ulama itu seseorang yang memiliki karakter kuat dalam keilmuan. Jadi dari kecil sudah Allah buat suka tentang ilmu. Ulama bodoh tuh nggak ada ulama bodoh. Kalau orang calon tukang jijian aja, maka ketika lihat tukang bas bikin anu itu semua calon. Atau calon masak bagus itu lihat orang pemasak dulu dia perhatian. Ada masak. Maka calon ulama, teman-temannya yang jadi kiai itu, waktu motornya itu, sebengal apapun waktu ngaji itu. Makanya yang paling kecam itu waktu tadi tidur itu dalam goyahnya itu ngaji makan kalian, tidur kalian, mandi kalian itu dihitung pahala ngaji. Kalau waktu ngaji itu ngaji. Kenapa? Karena goyahnya ibadah, goyahnya itu ngaji, maka semuanya direkan ibadah, direkan ngaji gitu. Berarti nggak? Nah, ketika kita dalam jamnya itu nggak benar, maka seluruh perkaranya itu nggak benar juga. Nggak dihitung ngaji, kacainan, sarenan dan dihitung ngaji. Dan kalau batin kalian sudah hidup, kalian itu bisa tahu kalian itu sedang digoda sama setan atau tidak itu. Ada setan-setan yang menipu wajah, ada setan-setan yang menipu manual supaya berzina, supaya ngantuk. Minta kepada Allah berdoa. Aduhullah, setan itu musuh bagi kalian. Jadi ini beliau ini sudah bakat Islam ini. Bayangkan dalam masa kepopuleran daripada berhala, maka beliau tidak percaya sama berhala. Itu yang pertama. Kemudian hurun wa abdun au abdun wa hurun. Ini saking sikohnya daripada rawi. Khair abi qasim bi awabim. Di antara faidah aw ini kan ada ibadah, ada takhir, memilihkan, ada lagi uskuk, keraguan. Beliau berkata, ya Rasulullah, siapa saja orang yang bersama engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Beliau menjawab, orang merdeka dan hamba sahaya. Atau kata yang merayakan, kata si ini, kata Sayyidina Umar bin Abbas ini, atau jawaban beliau itu hamba sahaya dan orang merdeka. Karena beliau ragu, tapi beliau tidak mau menyampaikan apa yang tidak Rasul sampaikan. Ngerti? Saya lupa lagi waktu itu Nabi bicaranya itu nggak tahu merdeka dulu, orang merdeka, atau nggak tahu orang hamba sahaya dulu. Maka beliau sampaikan hurun wa abdun, au abdun wa hurun. Ini kecerdasan Nabi. Kenapa Nabi? Kalau kamu tuh kamu yang sudah ikut kamu siapa saja? Mungkin kamu jawab orang-orang nih, si fulan. Nabi enggak. Kenapa? Karena ini dalam masa senyap-senyap, ada kemungkinan ini adalah intelijen, mata-mata. Maka beliau tetap menjawab, jawabannya benar, tapi tidak membuka identitas orang-orang yang sudah masuk Islam. Dijawab hurun au abdun. Di dunia kami jelema bisa gitu ya. Mengukur dua kategori tadi, hurun wa abdun. Ini kecerdasan Nabi. Kalau nggak dijawab, berarti Nabi menunjukkan curiga. Kalau dijawab seadanya, gimana kalau ini intelijen? Untuk mengetahui daftar-daftar daripada umat Islam yang kemudian diteror, ditangkap dan dibunuh. Seperti itu. Maka beliau menjawab, yang bersama saya sudah masuk Islam itu ya orang merdeka dan orang hamba sahaya. Ini kecerdasan luar biasa. Dan ini bukan sekali Rasul seperti ini, bukan sekali. Kecerdasan Rasul seperti ini bukan sekali. Ya, pernah dengan Sayyidina Abu Bakar
beliau cari informasi ketika perang Badar itu pun luar biasa cerdas. Bertanya kepada kakek-kakek, tahu nggak pasukan Abu Jahal di mana? Kata kakek-kakek, saya tidak akan memberitahukan informasi ini kecuali saya tahu dulu siapa yang nanya kepada saya. Karena Nabi bertemu kakek-kakek itu mendadak. Ya istilahnya kalau kita assalamualaikum, oke, langsung tanya Nabi seperti itu. Maka kata kakek-kakek seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, saya akan sampaikan ke kakek dari mana asal saya. Setelah kakek sampaikan informasi yang kakek tahu, deal, kata si kakek. Pasukan Muhammad, jadi kakek itu nggak tahu kalau yang dihadapi itu Rasulullah. Pasukan Muhammad ada di sebelah gunung sini, dan pasukan Abu Jahal ada di sebelah gunung sini. Mereka itu sudah berhadapan-hadapan, cuma kepisah gunung aja, dan keduanya nggak tahu. Sekarang ayo, tinggal ngomong kamu dari mana asal kamu. Maka Rasulullah SAW menjawab, saya berasal dari air. Maka si kakek itu setuju. Hijau bercalakan, benar. Nyaman karena kakek-kakek juga tahu segala sesuatu itu berasal daripada air. Air cair naon. Maka cak Abu Bakar menjawab air mani. Ya semua orang masalahnya dari cair mani kecuali Abu Sayyidah Nabi Isa dan Nabi Adam kan gitu. Sebetulnya jawaban Nabi belum tentu air mani bukan. Tapi dari air secara mutlak. Karena ada dalam Al-Quran, awalam yarau ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in. Dan kami jadikan segala sesuatu daripada air yang hidup. Lamun mana nyimpen cai hujan di baskom, tiba-tiba ada kehidupan di sana. Ya enggak? Pertama apa? Makanannya dulu. Kalau nyamuk udah gitu, karena kayak bungereng hari soalnya. Maka kalau baheula ditanya eta lo bungereng di mana? Jawabanna dina hujan. Bahkan pohon-pohon yang hidup pun dari air hujan. Jadi Nabi tidak bohong. Bohong kan Nabi? Nabi akan menyebutkan dari mana asal Nabi itu bohong. Kenapa Nabi menyebutkan bahwa saya adalah Muhammad dari itu kan gak dijanjikan dan itu membahayakan posisi. Nanti gimana kalau si kakek-kakek tersebut ketemu dengan pasukan Abu Jahal, informasikan. Akhirnya dengan informasi itu Nabi bisa dapat posisi yang bagus, yaitu Nabi dapat posisi pasukan itu di tempat yang ada airnya. Inilah sebenarnya. Pernah juga ada nenek-nenek sore-sore mau pulang, nenek nanti aja besok pulangnya. Kalau besok pulangnya nanti dianterin pakai anak onta katanya. Pas besok, karena malam-malam takut ada ini. Pas besok dikasih onta yang gede sama Nabi. Kata nenek, gimana sih? Katanya mau dikasih anak onta, dikasih onta gede umur 7 tahun. Nabi kan kami onta anak onta. Jadi Nabi mau ngeri, tapi benar. Kami onta anak, ayat tuh onta bukan anak onta. Ayat onta Nabi Soleh. Jadi ini bahasa-bahasa Rasulullah, bahasa-bahasa logika luar biasa. Nomor kedua, di sini ada nubuah. Kamu sekarang nggak mungkin. Kalau kamu mau mengamalkan Islam sekarang nggak mungkin, karena sekarang masih mencekal, masih genting, Islam intimidasi. Nanti, qad zuhartu, ida sami tabi qad zuhartu. Kalau kamu mendengar saya telah mendapatkan kemenangan, kamu ikut di sana. Ini luar biasa. Berarti Nabi itu tahu bahwa beliau ini akan mendapatkan kejayaan. Kita tuh nggak mungkin dalam seumur hidup menemui orang Islam semua, saking banyaknya. Ternyata banyaknya umat Islam ini berasal daripada kejadian kecil. Tapi apa yang akan terjadi ke depan sudah Allah beritahu kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang yang akan Allah berikan hidayah, walaupun yang cocopet datang ke hidayah. Kadang-kadang dia lagi giring masjid najis mungkin sholat masjid. Dikira
sendiri pesantren najis mulut. Orang dia lo gak umat Islam lu nyawa dari pesantren najis mulut pesantren. Kadang-kadang karena suara aja di awal mana itu jauh kudu menang hidayah jadi dikorek hidayah udah tunggu. Ya orang mana gua aja ada yang kabarnya selenting kermain tersep karena berhalang bari air mencari solusi bagaimana ada solusi dari kerusakan ini. Mendengar ada seorang nabi di Mekah datang sorangan, itulah hidayah. Allah Akbar. Kemudian ketika orang itu datang ke Madinah, Nabi udah hebat di Madinah, udah jadi raja di Madinah. Apa kata beliau? Katakan, ya Rasulullah, ta'rifuni. Wahai Rasulullah, apakah kau kenal kepada saya? Itu. Maka beliau menjawab, na'am. Subhan, ini ingatan yang luar biasa. Orang yang sudah sepuh, umur 55 tahun, ketemu sebentar. Dan pasti banyak di bawah-bawah beliau ini orang yang beliau kenal. Tapi beliau mengingat umatnya. Bahkan beliau mengatakan, alasta antal ladzi ataitani di Makkah. Kamu kan yang waktu itu datang mendatangi saya di Makkah kan? Maka apa kata sahabat? Apa kata Sayyidina Amr bin Abbasah? Beliau mengatakan bahwa ya Rasulullah, alimni mimma 'allamaka wajhal Allah wajah. Ada ilmu yang ngomongnya. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya sesuatu yang Allah ajarkan kepadamu, sedangkan aku belum tahu itu. Yang tahu mah jangan. Jadi yang mau nyari jangan. Ajarkan kepada saya ilmu yang saya belum tahu. Yang sudah tahu mah jangan. Berarti ini sebuah tantangan ini. Kalau ada orang yang ngomong kamu, ajarkan kepada saya ilmu yang saya belum tahu. Saya dengan kamu boleh aja salah, kamu mengajarkan ilmu A, padahal dia sudah tahu. Kamu nggak tahu apa yang sudah menjadi pengetahuannya dan apa yang belum menjadi pengetahuannya. Kemudian pada kalau hadis Abi, maka beliau SAW menceritakan banyak perkara, mengajarkan banyak perkara, dan semuanya itu belum dia tahu. Ini nubuah dari para Nabi SAW. Ini cek bahasa ulama namanya tidak. Atau alimni mimma 'allamaka Allah, ajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Enggak usah pakai wa ajhalu. Dan saya nggak tahu. Kalau yang tahu, jangan. Soalnya gitu, ajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, sementara saya tidak tahu ilmu itu. Jadi yang sudah tahu jangan. Maka Nabi menceritakan yang banyak. Atau wajah ini menunjukkan spesialitas Nabi. Bahwa Nabi itu diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang orang lain tidak diajarkan. Jelas? Nabi itu diajarkan oleh Allah secara spesial ilmu yang manusia lain tidak diajarkan ilmu itu. Ya Rasulullah, ajarkan aku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Di mana ilmu tersebut? Hanya Engkau yang tahu. Allah tidak. Siapa? Selain Allah dan selain Engkau tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah walhamdulillah la ilaha